Bilang ini Pak. Ini Pak. Ya. Dan tugas saya hari ini ingin melengkapi. Dan juga di awal ini saya ingin menyamakan visi dulu. Visi dan misi harus kita luruskan dulu. Saya tanya kepada apa tujuan Anda belajar di SMA 4 ini? Tujuannya apa? Pengen apa? Pengen pinter. Apalagi? Pengen apa lagi? Pengen apa lagi? Sukses apanya? Ya? Apa? Saya sebagai guru akan memberikan apa yang diminta gitu kan, sesuai dengan pesanan siswa. Maunya apa gitu kan? Saya kan belum tahu sampai hari ini, karena baru ketemu hari ini. Saya belum tahu apa sih maunya anak-anak di kelas 12 ini. Nah, kalau udah saya tahu, saya baru akan memberikan apa yang diminta. Apa tujuan selain ilmu itu? Pengen apa lagi? Pengen apa? Tadi kan kayak pengen pinter. Apakah orang cukup pinter saja? Cukup berilmu saja? Tidak. Pengen apa lagi atuh? Rizna pengen apa lagi selain pinter? Nanti lulus dari SMA 4, diterima di PTN yang keren. Pengen apa lagi? Ya kita satukan dulu nih biar nyambung dengan saya nanti. Kalau udah nyambung nanti gampang gitu ya. Apalagi selain pengen pinter? Sukses apa? Bisa dijabarkan nggak sukses seperti apa? Sukses dunia seperti apa itu? Nah begini, saya punya pesan. Saya membaca buku, ada pesan dari seorang ulama dunia, ulama besar tingkat dunia, bukan ulama tingkat Cikupa. Dia adalah Imam Asy-Syafi'i. Kenal nama itu? Ketemu di mana? Dia adalah rujukan fatwa umat Islam sedunia, terutama dalam bidang fikih, dalam bidang fikih ibadah, ya. Jadi kalau rival kunut itu karena mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya, gitu. Beliau ulama kelas dunia, dia mengatakan sebuah pesan, kata beliau, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Ngerti? Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Fa idza lam yakuna la ti'baron bidzatihi. Ripal, ngerti enggak kalimatnya? Bahasa Arab. Pernah belajar bahasa Arab? Pernah belajar bahasa Arab? Pernah. Bisa diartikan enggak? Ada yang bisa? Hayatul fata, tahu fata? Hidupnya seorang remaja atau pemuda, wallahi demi Allah kata beliau itu, bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan takwa. Ya, kata beliau, hidupnya seorang remaja atau pemuda demi Allah dengan ilmu dan takwa. Fa idza lam yakuna, dan jika tidak memiliki kedua-duanya, la ti'baron bidzati, maka dirinya dianggap tidak ada. Dianggap mayat yang berjalan-jalan di muka bumi. Kata beliau, takbirkan 4 kali. Tahu sholat takbir 4 kali? Sholat apa itu? Apa yang sholat takbirnya 4 kali? Sholat apa? Takbir 4 kali? Sholat apa yang takbirnya 4 kali? Sholat apa nih? Udah lupa lagi. Sholat yang takbirnya 4 kali, sholat apa? Sholat jenazah. Ya.
Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fadl kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca apa? Al-Fatihah. Selesai takbir lagi. Allahu akbar. Baca apa? Sholawat. Takbir lagi. Baca doa. Doanya gimana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Takbir lagi. Baca apa lagi? Doa yang kedua, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana. Selesai salam. Udah. Itu namanya sholat jenazah. Jadi kalau orang hidup tidak punya ilmu, tidak bertakwa kepada Allah, dia adalah jenazah. Segera sholatkan, takbirkan, dan kuburkan saja. Kenapa dikuburkan orang seperti ini? Gak ada manfaatnya. Ngapain hidup? Jadi kalau Anda pahami pesan itu, berarti kita hidup itu harus bagaimana sekarang itu? Harus punya apa dalam hidup ini? Dalam belajar ini harus punya apa? Satu, harus punya ilmu. Harus berilmu. Harus punya ilmu. Sekolah 3 tahun di SMA 4 harus dapat ilmu yang banyak. Suka baca nggak di depan ada kalimat tuh? Kalimatnya apa? Coba ketika datang tuh di tembok itu ada kalimat apa tuh? Aku datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Jangan salah kalimat. Aku datang untuk ketemu pacar, pulang-pulang bawa dede. Karena salah mengartikan kata sekolah, SMP, sekolah mencari pacar. Apa SMA? Apa? Sekolah membikin anak. Harus ilmu, cukup harus banyak ilmu itu. Saya dulu masih ingat waktu saya SMP 3 tahun, saya tiap pagi itu berangkat ke sekolah 2 km jalan kaki, pulang 2 km 4 kilo. Saya pulang ke rumah jam 1-an. Terus jam 5 saya berangkat lagi ke jalan kaki lagi ke pesantren. Berangkat jam 5, pulang subuh. Gitu aja terus. Tapi nggak ada rasa lelah, tidak ada, karena pengen dapat ilmu. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ilmu itu harus dicari, Rival. Dicari dan butuh apa? Butuh pengorbanan. Korban apa? Korban apa? Imam Syafi'i juga bilang kalau pengen belajar yang serius, ada 6 perkara dilakukan kalau belajar yang serius itu ya. Kalau Anda dapat ilmu yang cukup, lakukan 6 perkara. Satu, harus zakaun, harus cerdas. Kedua, harus hirsun. Apa hirsun itu? Harus semangat. Harus semangat. Semangat nggak belajarnya? Semangat. Jangan loyo. Harus cerdas. Tahu cerdas? Cepat menerima apa? Cepat memahami penjelasan guru. Cepat. Kedua, harus hirsun, semangat. Ketiga, istihadun, harus sungguh-sungguh, serius, sungguh-sungguh. Yang keempat, butuh apa? Money, butuh harta. Korbankan harta kita. Kalau nggak punya money, kita nggak bisa dapat ilmu. Ya, ke sekolah dikasih uang saku ya. Iya.
Beli seragam pakai apa? Iya. Jajan pakai? Ya. Beli buku pakai? Beli motor pakai? Nanti udah kuliah lebih mahal lagi. Berapa satu semeternya di Esa Unggul? Itu di atas 10 juta. Oh. Itu butuh uang yang, kalau nggak punya uang kita nggak dapat ilmu, dan itu harus dilakukan. Korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan duit demi dapat ilmu, bukan dapat mode. Ilmu harus gitu. Itu adalah tugas orang tua. Tugas Anda apa sekarang? Harus ada hasilnya. Emang ke sekolah D3 atau D3 datang, duduk, dengkur. Dengkur? Tidur. Molor. Kenapa dia sering molor di kelas? Karena ada penyakit tumor. Tahu tumor tukang molor. Kena penyakit tumor, tukang molor gimana? Kalau tidur dapat apa di kelas? Dapat ilmu enggak? Ya, dia dapat jigong. Kalau jigong seember dijual nggak laku. Ya, harus dapat ilmu yang banyak, jangan sampai 3 tahun nggak dapat apa-apa. Rugi itu, rugi. Harus mengutuk perjuangan. Saya tadi bilang ketika saya SMP jalan kaki nggak apa, nggak ada masalah. SMA itu sama 2 km sampai jalan raya, di jalan raya ke sekolah itu kurang lebih 12 km tiap hari gitu terus. Pulang sore nggak ada masalah, kita happy saja. Saya kuliah kemudian itu banyak yang kita korbankan demi apa ya? Demi ilmu. Harus kita raih. Sekarang persaingan global itu akan dimenangkan orang-orang yang berilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, udah akan kalah bersaing. Dimanapun akan kalah bersaing. Ya, dia orang yang menguasai ilmu dia akan menggenggam dunia itu. Kalau tidak punya ilmu sekarang, udah Anda akan kalah dalam sebuah persaingan global Anda itu. Kuasai ilmu yang baik-baik. Komputer kuasai dengan baik. Ya, bahasa asing kuasai. Tapi yang penting adalah ilmu apa? Ulumuddin, ilmu agama itu paling penting. Ilmu komputer, bahasa Inggris, bahasa asing sebagainya itu hanya untuk meraih dunia saja. Kalau agama mengantarkan sampai ke akhirat nanti. Ya, maka kuasai ilmu. Jangan rugi dengan ilmu. Setiap menit harus menjadi ilmu, bisa enggak? Setiap menit harus menjadi ilmu. Ya, bisa enggak kalau gitu? Kalau Anda ada waktu kosong ngapain? Kalau ada waktu kosong, buka HP kan? Yang dibuka banyak? TikTok. Lihat apa lagi? YouTube. Apa lagi? IG. Apa lagi? Gambar-gambar yang menarik. Apalagi? Iya, ngobrol. Waktu habis aja buka HP. Berapa kali sehari semalam buka HP? Ada 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Mau tidur megang HP. Bangun tidur langsung buka HP. Lagi makan buka HP. Lagi sholat Allahu Akbar buka HP. Sedang belajar buka HP. Ke kamar mandi bawa HP, selfie di kamar mandi. Sedang rapat buka HP. Di mana buka HP? Waktu habis hanya untuk hasilnya apa? Waktu terbuang. Ya kalau yang dibukanya ilmu, ya sekarang ilmu bertebaran di mana-mana. Tergantung kita bisa nggak, gitu kan?
Saya kadang-kadang iri dengan anak sekarang. Zaman baheula, zaman dulu, zaman baheula pisan, ilmu itu susah dicari. Tadi kan harus jalan dulu 2 kilometer tuh. Sekarang ilmu itu tinggal ada di tangan. Mau milih ceramah siapa sekarang? Agim, Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, siapa lagi? Wawan, Wawan. Bukan saja YouTube, PWG, keluar Pak Wawan. Subrek. Sekarang tinggal mau nggak nih buka ilmu itu kan? Ilmu sekarang pabalatak di mana-mana. Tinggal cari aja sekarang apa-apa kan tinggal buka di googling aja kan, mau apa buka aja. Dulu mah hese ilmu itu, sekarang mah kan banyak banget, tinggal mau buka enggak gitu saja. Kita kan di orang hebat kalau sekarang itu, hanya tadi mungkin salah menggunakan gitu, HP ya. Jadi satu gimana? Kata Imam Syafi'i, kita harus menjadi orang-orang yang berilmu. Harus jadi ilmuwan. Itu butuh waktu yang lama. Kata saya juga harus butuh waktu yang panjang. Untuk jadi gelar doktor butuh waktu berapa tahun? S3 berapa tahun dapat gelar doktor itu? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun 4 semester, S3-nya 3 tahun. Berapa jumlahnya? Jumlah kan? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Berapa jumlahnya? 21 tahun. Itu butuh waktu yang lama baru dapat gelar doktor. Menjadi ulama besar itu butuh waktu berapa tahun jadi seorang ulama itu? 20 tahun. Kalau hanya 3 tahun di SMA ya nggak dapat apa-apa. Ya itu. Jadi mari kita raih ilmu luas-luasnya, setinggi-tingginya. Insya Allah Anda akan dibutuhkan orang. Nggak bakalan sulit kalau punya ilmu itu. Terus yang kedua, apa yang kedua? Harus bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Ilmu tidak dapat menjamin selamat. Nggak bisa menjamin. Anda ranking 1, lulus PTN di perguruan tinggi yang keren, UI, IPB, UGM. Kemudian lulus kuliah kerja dengan jabatan yang cukup bagus, General Manager. Gajinya sebulan 30 juta minimal. Terus beli rumah, terus beli mobil, terus nikah. Udah nikah, punya anak 12. Jangan dulu. 12, kita bikin tim sepak bola. Namanya Family United. Iya. Apakah dijamin selamat orang seperti itu? Gak dijamin. Gak dijamin. Selamat orang yang lulus PTN, dia kerjanya bagus, uangnya apa balatak di mana-mana. Dia nggak jamin selamat. Terus yang menjamin selamat apa? Apa yang bikin menjamin selamat ke kita? Ketakwaan kepada Allah. Takwa kepada Allah itu yang akan menjamin kita. Apa takwa itu? Apa takwa? Bukan serah diri, takwa. Awas bukan dijitak malah ketawa. Takwa dijitak malah ketawa, bukan. Ada pasangan takwa. Suami Batak, istri Jawa, pasangan takwa. Pasangan Batak Jawa. Bukan itu. Apa takwa itu? Apa takwa? Takwa itu minimal memiliki dua perkara. Satu, dia taat. Kedua, takut. Takut kalau
melanggar larangan Allah. Pertama, taat kepada perintah Allah. Saya pernah menghadiri pengajiannya Ustaz Abdul Somad, kata beliau, nikmat terbesar dalam hidup adalah ada rasa takut kalau melanggar larangan Allah. Coba, maksudnya gimana? Jadi orang itu dikatakan bertakwa kalau ada rasa takut kalau melanggar larangan Allah. Contohnya apa? Takut kalau nggak sholat. Takut nggak kalau nggak sholat? Takut kalau nggak sholat? Takut bener. Terus gimana kalau takut nggak sholat? Takut kalau nggak sholat? Takut nggak? Takut, Pak. Gimana kalau orang takut kalau sholat? Gimana perilakunya? Kaget, Pak. Selalu menjaga sholatnya. Bukan kaget. Takut kalau dia meninggalkan sholat. Takut aja. Sekali nggak nangis terus, ya Allah kenapa tadi saya nggak subuh, kenapa saya kesiangan, nangis kejadiannya. Karena dia takut dengan azab Allah. Maka dia jaga sholat sebaik-baiknya. Gimana sholatnya? Kelas IPS 1 Ripal, sholat subuhnya gimana sekarang? Nggak dikerjain? Duhurnya gimana? Asarnya? Enggak. Maghribnya? Isyanya? Ada anak SMA 4 cuma SMS sholat maghrib saja. Apa SMS itu? Sholat maghrib saja. Yang lainnya? Yang paling fatal, ada orang Islam itu namanya apa? Ada ini? Ada sapi yang bisa menulis? Sapi dol? Ada sapi yang bisa menulis? Ada sapi yang bau? Apa sapi yang bau? Sapi tank. Apa sapi yang mesra? Sapi ring berdua. Sapi ring berdua. Kalau tadi SMS masih mending SMS kan? SMS masih mending. Ada namanya PSDS. Persatuan PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Apa itu? Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lainnya bablas. Subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Wes bablas sholatnya. Ada nggak seperti itu? Ya, Ripal, kalau kita takut, kalau orang takut kalau meninggalkan sholat. Kalau belum takut berarti belum. Ya, maka orang ini jaga sholat sebaik-baik. Jangan sampai ada yang satu pun, jangan ada yang lepas sehari. Jangan ada lepas satu kali pun. Jangan, harus dikerjakan. Jangan ditinggalkan, telat aja sholat itu dia merasa apa ya, kesedihan mendalam. Duhur kan jam taruhlah 12:01. Kalau dia sholat duhur jam 1 itu ada rasa apa? Kesedihan yang mendalam. Kenapa?